Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita akan memulai ibadah kita, persekutuan doa kita sore menjelang malam hari ini. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Terima Kasih Tuhan. Saya undang saudara semua, Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini. Dalam hidup
selalu ada bagi kami Tuhan. Tidak terhitung kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang Tuhan kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mengadakan juga persekutuan doa kami, pendalaman Alkitab. Kami mohon Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan kami percaya Bapa, Engkau ada di sini, Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan segala roh setan, roh iblis yang mencoba mengganggu kami, roh apapun namanya itu, kami bersatu hati, kami ikat roh apa hancurkan itu semua dari dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Masih kuat bangkit berdiri, amin. Amin. Kita akan angkat pujian kita lagi, Allah itu baik.
dengan janji kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Baiklah Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada saat malam hari ini, ya, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Allah, di mana pada saat malam hari ini adalah kita masih berada dalam perjalanan yang ketiga, yang masih berfokus dalam doa. Berfokus dalam doa, di mana firman Allah pada saat malam hari ini saya kasih tema doa yang benar, ya, doa yang benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengajar kita tentang doa. Karena doa itu adalah bukan hanya untuk menyampaikan segala keluhan dan permintaan kita kepada Allah, bukan hanya itu, tapi yang terlebih adalah bagaimana kita membuat hubungan yang lebih erat lagi kepada Allah. Iya, itu yang terpenting. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa itu kepada kita sekalian, bukan hanya untuk menyampaikan segala keluhan kita dan lain sebagainya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita membuat hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Itu. Terus Tuhan Yesus mengajar kita disuruh, Allah itu kita panggil dengan Bapa. Ya. Mengajar kita agar kita bisa memanggil Allah itu dengan Bapa. Mengapa Tuhan mengajar kita memanggil Allah itu dengan Bapa? Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita disuruh memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Ini menjadi pertanyaan kita, mengapa? Ya. Mengapa? Jadi setelah saya lihat Bapak Ibu, mengapa itu kita dipanggil Allah itu dengan kata Bapa, itu menunjukkan, ya, bahwa bagaimana Allah itu ingin kita ini lebih dekat lagi dengan Allah, atau lebih erat lagi dengan Allah. Bagaimana kita membangun komunikasi yang lebih akrab lagi dengan Allah. Adanya hubungan intim sama seperti anak dengan orang tua, ya. Sama seperti anak dengan orang tua, bagaimana anak itu memanggil sebutan Bapa kepada orang tuanya. Artinya apa? Ini bisa membangun hubungan yang lebih akrab. Ada yang disebut keintiman, keeratan, ya, keakraban antara anak dan orang tua, antara anak dan bapak, antara anak atau ibu. Ya, sama. Kita juga seperti itu dengan Bapa. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita berdoa, memanggil Allah itu dengan Bapa. Ya. Makanya di sini katakan dalam Matius, ya, dalam buku kita
pelajaran ini Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Bagaimana Allah mengajar kita berdoa. Ya. Jadi Bapak Ibu hafal semuanya tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan kata awal Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan dilanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengajar kita. Tuhan mau kita menggunakan kata Bapa dalam kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan pada saat ini Tuhan dan lain sebagainya dan seterusnya, kau menyerahkan kehidupan kami dan lain sebagainya. Kenapa? Tuhan Yesus juga mengajar kita berdoa, bukan berdoa yang bertele-tele, panjang lebar, kesana kemari. Orang yang berdoa bertele-tele itu menurut Alkitab adalah sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kata firman, bukan karena panjangnya doa orang dan lain sebagainya, kata-kata manis, kata-kata indah, bahwa itu dikabulkan oleh Tuhan. Tidak. Tapi bagaimana kita menyampaikan doa kita yang sebenarnya dalam Allah? Karena kalau orang yang tidak mengenal Allah itu orang luar, Bapak Ibu. Makanya orang yang bertele dalam hadis pasal 6 ayat 7. Allah tidak inginkan sedemikian. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sudah jelas, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapak di surga sudah tahu. Karena Dia Maha tahu. Sebelum kita menyampaikan doa kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat 6 Bapak Ibu bisa baca dari awal. Berdoa itu Tuhan mengajarkan, masuklah di kamar, tutup pintu, berdoa di sana. Maka Allah yang bersembunyi itu akan menjawab, akan membalas doa kita. Bukan kita berdoa di pinggir jalan, kita terima Allah seperti orang munafik yang perlihatkan kepada orang. Tapi mari masuk kamar, tutup pintu, berdoa di sana. Maka Allah yang bersembunyi itu akan melihat apa yang kita sampaikan. Tuhan akan membalas, Tuhan akan menjawab. Makanya berdoa kepada Tuhan Allah, jangan bertele-tele, sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itu kata firman ayat 7. Jadi kita berdoa itu apa yang sebenarnya harus kita berdoa. Tidak usah panjang lebar, kesana kemari. Ya. Tuhan tahu isi hati kita. Apalagi dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, tersusun rapi dan lain sebagainya.
Tapi bagaimana kita berdoa di hadapan Allah yang sebenarnya, menyampaikan isi hati kita ini yang sesungguhnya. Karena Tuhan bilang, aku mengetahui isi hatimu sebelum engkau menyampaikannya, aku sudah mengetahui. Makanya itulah Bapak Ibu, doa ini memang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena orang bilang doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah nafas kehidupan. Bagaimana komunikasi kita dengan Allah, dengan Bapa di surga. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 dalam pelajaran kita ini, pada zaman gereja mula, gereja awal, ya, mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Ini yang dilakukan oleh para rasul 2000 tahun yang lalu. Ya. Mari Bapak Ibu kita baca ini ayat yang tidak asing bagi kita, apa yang ada dalam buku pelajaran ini, Kisah Rasul pasal 2, ya, ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi inilah Bapak Ibu gambaran. Ada 4 pilar utama, ya, jemaat mula-mula atau gereja Tuhan pada saat itu. 4 pilar utama jemaat Tuhan yang sering mereka lakukan. Mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka dalam bersekutu, berfellowship, persekutuan. Yang ketiga adalah mereka memecahkan roti. Dan yang keempat adalah berdoa. Inilah gambaran 4 pilar utama jemaat Tuhan mula-mula, gereja Tuhan mula-mula pada saat itu. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Mereka taat, mereka bertekun mendengarkan kebenaran firman Allah yang diajarkan oleh para rasul. Seperti apa yang kita lakukan pada saat malam hari ini. Kita berkumpul bersama-sama mendengarkan firman Allah, ya. Untuk kita apa? Agar kita dapat mengerti yang sesungguhnya bagaimana kehidupan kita ini. Dan yang kedua adalah persekutuan. Pada saat malam hari kita bersekutu, berkumpul, berfellowship, ya. Kita saling menasihati, saling memberi, memberikan perhatian pada sesama kita, saling mengingatkan. Dalam Roma 10 ayat 25 ini,
yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati, kata Tuhan. Akhirnya saling mengingatkan. Dalam kita bersekutu kita saling mengingatkan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini persekutuan Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah memecahkan roti. Pada saat itu ini adalah kebiasaan mereka bersamanya, makan bersama, merayakan perjamuan kudus. Tentang bagaimana pengorbanan Kristus, pengorbanan tubuh Kristus dan darah Kristus. Ini memindahkan rotinya. Dan yang keempat itu adalah berdoa. Berdoa ini adalah mutlak Bapak Ibu dalam kita memuji Tuhan. Kapan saja yang namanya berdoa, ini adalah sudah menjadi ketergantungan kita harus berdoa. Dan dalam bimbingan Roh Kudus. Bukan hanya kita berdoa kalau kita sudah ada berkat, baru kita berdoa mengucap syukur. Pada saat kita biasa-biasa, kita tidak berdoa mengucap syukur, ya. Tapi Tuhan mau dalam segala, itu firman dalam segala hal. Ya. Tuhan mau kita berdoa. Karena itu berkat itu kan datang daripada Tuhan. Ya. Lewat usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Lewat doa kita berserah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau boleh saya saksikan sedikit. Sebelum saya mendapat tugas Bapak Ibu dari Bapak Kepala dalam doa pada amanah kita ini. Kalau tahun lalu kan kita 2 kali dalam seminggu doa, hari Senin sama Jumat. Dan saya akui Bapak Ibu, saya tidak pernah ikut doa itu. Dan saya itu merasa setelah saya bertugas di tahun 2026, di situ saya merasakan bahwa kuasa doa itu memang sungguh luar biasa. Kalau kita berjemaah seperti ini, kita doa bersama. Ya. Berarti lewat inilah saya diingatkan oleh Tuhan. Saya diingatkan oleh Tuhan. Saya akan tetap hadir kecuali saya tidak ada di tempat. Ya, ini sudah kesaksian dari saya. Ya. Kecuali saya tidak ada di tempat, kalau saya tidak bisa ikut ibadah doa. Tapi sepanjang saya ada di tempat, ya, ini
ini sudah niat isi hati saya Bapak Ibu, sama dengan ibadah hari Minggu. Karena apa? Justru dulu saya pernah saksikan dengan Bapak Gembala, ya, bahwa rasanya ini ibadah terus hari Minggu. Misalnya hari ini Minggu, mau itu besok atau satu minggu lagi, itu perasaan. Bukannya menunggu satu minggu lagi. Ya. Ini kehidupan seperti itu yang saya rasakan. Bahwa saya mau mencari Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, saya mau merasakan hadirat Tuhan menjamah. Makanya isi saya ajak terus berdoa. Dulu mana pernah kami berdoa ikut. Inilah Tuhan mengingatkan, Tuhan izinkan lewat orang malam supaya saya, Tuhan, ibu, istri bisa hadir, bisa ikut bersama. Saya bersyukur. Ini kesaksian pribadi saya. Makanya dalam persekutuan tadi, mari kita menasihati, mengingatkan, ya, satu dengan yang lainnya. Ayo, mari bersama-sama. Minggu yang lalu, ya, tanggal 12 yang lalu, apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu sangat luar biasa, mengajak kita semua. Itulah firman Allah. Tapi bagaimana kita merespon itu dalam kehidupan kita? Apakah kita biasa-biasa saja mendengar atau suam-suam buku dalam Wahyu 5, ya, atau panas-panas terus? Iya. Ini Bapak Ibu yang saya rasakan. Mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa membangun iman kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sepanjang masih ada waktu, kesempatan, mari kita nikmati kesempatan itu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita nikmati bersama. Kalau kita sudah tidak bisa apa-apa lagi Bapak Ibu, biarpun bagaimana. Kan ada lagu, apa itu? Kesempatan apa ya? Masih ada kesempatan hidup ini. Nah, Tuhan masih ada kesempatan kepada kita. Mari kita bergunakan kesempatan itu. Kita nikmati kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kita nikmati bersama untuk kepujian besar nama Tuhan. Saya rasa kalau kita hadir semuanya seperti hari Minggu, Tuhan sungguh luar biasa melihat, senang. Ya. Kita kumpul bersama, berdoa bersama, menjalin hubungan dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu firman Allah yang bisa kita dengar pada saat malam hari ini. Adalah firman Allah yang menguatkan kita semua. Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan doa iman kita. Kita angkat pujian kita. Lalu pertama tadinya, terima kasih Tuhan.
Kita menyembah Dia. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sangat memperhatikan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur bersama malam hari ini Tuhan. Engkau telah nyatakan kebenaran firman membuat kehidupan kami sekalian. Bagaimana kami berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Engkau telah mengajarkan itu semua dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi bagaimana kami menjalin hubungan yang lebih erat, lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau telah memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman saat malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh sidang jemaat-Mu tempat ini di Bukit Sion. Engkau berkati Tuhan, apapun usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati. Yang tidak sempat hadir bersama kami pada saat malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga Engkau berkati. Haleluya Yesus. Yang dalam keadaan sakit Tuhan kesembuhkan, Engkau angkat segala penyakitnya dalam nama Yesus. Yang dalam pencobaan Tuhan Engkau lepaskan. Yang dalam kelemahan Engkau berikan kemampuan, kekuatan Tuhan. Yang dalam berduka Engkau berikan sukacita. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-hamba-Mu juga yang ambil bagian dalam pelayanan, Engkau juga pakai, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan akan kebenaran firman-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Buat bangsa dan negara kami juga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau pakai pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Buat Bapak Presiden kami,
dan jajarannya Tuhan. Engkau berikan roh hikmat kebijaksanaan, berikan kemampuan untuk memimpin bangsa kami. Biarlah selalu dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jauhkan dari kehidupan bangsa negara kami ini dari segala pertikaian, kekacauan, sehingga bangsa negara kami boleh dalam keadaan damai, aman, dan sentosa, sejahtera karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Teristimewa Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami di tempat ini. Di pada usia yang lanjut ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan sebagai orang tua kami, orang tua rohani kami, Bapak rohani kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kehidupannya dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan pada saat ini juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau tuntun kami sehingga kami boleh tiba sampai di rumah dengan keadaan selamat. Begitu juga Tuhan malam ini juga kami serahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara kehidupan kami pada saat malam hari ini sehingga kami boleh bangun besok kembali mendapatkan kekuatan kesehatan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan